ini saya ulang ya, karena ini lafadz ini sering terjadi ya. Jadi idhofah itu banyak yang awalnya itu disambungkan dengan huruf jar ya, kayak apa? Banina li, no? Banina li. Lamnya dibuang huruf jar karena ya sebenarnya karena kasratul istimal karena mau disambung apa? Nah, terus nunnya dibuang karena idhofah. Ya, nunnya dibuang karena apa? Nah kemudian nanti yang menjadi perdebatan, nah nanti kalau kasus yang non wikoya yang bawaan isim yang tidak di fi'il kan non wikoya kan kayak dorobani apa? Ada misalnya tidak fi'il tapi laitani apa? Laita. Dan di bab-bab seperti itu nanti ya pakai istimal. Tapi kali ini masih pakai kias. Kayak tadi ya musliminali terus itu ka muslimi ya utmirat. Nggak, karena ini sering terjadi di Quran kayak di Quran ketika anak-anak Nabi Yakub kan jumlahnya besar ya baniya no? Ya baniya dhabu fatahassasu mi Yusuf. Kalau satu orang seperti Qissatul Luqman apa? Ya bunayya no? Dari kata ibnun apa? Nun ditasghir jadi apa? Bunayya. Nah, lah yang ulama berdebat itu ketika ada non bawaan atau non balungan kalimat, terus kayak dari Ibnun itu kan banyak ulama yang bilang ini kan asal usulnya apa? Ya rata-rata milih tasghir itu mengembalikan huruf pada aslinya. Tasghir atau nisbat, apa? Tasghir atau apa? Nisbat. Ternyata nisbatnya ini dunuwa, makanya dianggap itu dari kata banaru. Nah itu kan sudah jelimet kalau setiap orang pitung kalau sudah jelimet itu serah pertanyaannya mungkar akhir sudah jelimet karena seperti abun, yadun aslinya apa? Kan? Karena tadi kalau sudah lafadz hanya dua, huruf hanya dua, itu mesti ulama berdebat ini asal usulnya apa? Kayak ismun. Sama meyakini ismun itu dari kata apa? Simatun apa sumuun? Nah, itu kan sudah debat, sudah tebak-tebakan. Tapi kita harus tahu karena berkahnya tahu itu nanti itu pas. Ya kita butuhnya sih pas ngaplikasikan di Quran itu ngerti. Ya yadun itu nanti jadi apa? Ibnun kan jelas. Misalnya abun kan jelas jadi ubuah. Apa? Ibnun ya jadi bunuah. Ya jadi alamat huruf asli itu satu apa? Tasghir, isbat, jamak. Ya. Jamak juga terus tasnya akhon kan nisbahnya ukhuwah. Makanya kalau tasnya jadi apa? Akhwani, wawunya kembali apa? Abun abawan. Nah itu kan paling jelimet. Enggak maksudnya ini saya komentari balaghah. Sebenarnya balaghah itu juga tidak mewakili semua disiplin ilmu karena kan tadi ketika abun orang menduga itu ba itu akhir kalimat enggak? Ya jelas akhir kalimat maudhi'il i'rab no? Ja'a abun ra'aitu aban marartu. Tapi kalau kamu meyakini itu akhir kalimat ya salah juga. Salahnya adalah asalnya itu abawun. Buktinya ketika tasghir ubuwah. Ketika apa nisbat apa? Ubuwah, bunuwah. Bukti lagi ketika tasnya apa? Abani atau abawani? Abawani. Akhwani. Makanya terus ya, jadi non yang karena bawaan wikoyah maupun bawaan jamak terus atau bawaan alamat tertentu atau memang mubdalatan min harfin akhar. Nah kenapa ini penting? Misalnya gini, ismun itu kan ulama berdebat. Ada yang bilang dari kata sumuun, ada dari kata simah, no? Nah yang berani mengatakan sima itu juga penting. Pentingnya jadi kaidah bahwa hamzah di depan, hamzatul wasli di depan itu
itu biasanya itu hanya nggak mungkin melafadzkan dimulai dari huruf mati, sehingga harus apa itu ikat hamzatul wasli untuk supaya bisa anutku bisa dilafadzkan. Nah buktinya ya tadi ibnun itu kalau dijamakkan apa? Banina, banuna kan hamzahnya hilang. Sekarang kalau ismun nyatanya masih apa? Asma. Tapi misalnya ada orang bilang simatun, piro-piro alamat. Jadi al-ismu itu kan ya dulu alal musamma. Jadi kalau melihat makna itu kayak benar dari kata simah, no? Tapi kalau melihat ismun nyatanya jamaknya masih asma. Kayak masih hamzahnya itu asli. Tapi seasli-aslinya itu kalau orang Arab itu kalau kasratul istimal itu dibuang. Nah ini masih ngaji ilmu Quran teman. Buktinya gini, bismillah itu alifnya dibuang. Karena sering dipakai. Tapi kalau iqra bismi rabbika alifnya masih karena santri jarang ngaji iqra. Namanya bismillah kan sering. Jadi kadang-kadang jadi wong pinter ya mangkel. Saya termasuk orang yang pinter yang mangkel karena terus kok penak wong Arab. Wes kok saenake dhewe ngekek alasan. Nah, misalnya saya sering baca surat Iqra kan berarti ini kasratil istimah. Misalnya saya jenis Wahabi, kan jarang baca bismillah, baca Fatihah aja enggak baca bismillah. Orang Wahabi kan kasratul istimal piye aku jarang baca bismillah. Bismillah itu kasratul istimal kan kebetulan kita ini qiraatu Asim min riwayati Hafs sehingga darani bismillah itu ayatun min kulli surah. Coba kalau kita Wahabi kan enggak sering-sering banget baca bismillah. Karena tidak meyakini ayatun min kulli surah. Teman kalau dengerin Sudes atau Humidi kalau ganti surat baca bismillah enggak kan? Kan hanya di sini aja yang baca apa? Kalau sampean makmum wujud haram aneh. Bismillah itu kayak aneh. Langsung alhamdulillah langsung apa? Surat. Nah, pertanyaannya kan terus kasratul istimal itu ukurannya siapa? Nah, apapun ilmu itu kamu enggak cocok harus diperdengarkan. Nah, ya kan. Bismillah tidak alif, tapi kalau iqra bismi rabbik tidak. Ya, jadi saya bilang non wikoya itu potensi, maksud saya potensi non itu bisa lil wikoya, bisa mubdalah, ya apa? Bisa apa? Mubdalah kan huruf ibdal kan termasuk apa? Saal tumuni apa? Saal tuh bisa wikoya, bisa mubdalah, bisa taronnum, bisa macam-macam. Ya saya ulang lagi ya. Jadi di bab-bab seperti itu kita percaya istimal berdasar wakek tadi. Qaulu Ya'qub itu libanihi karena Ya'qub anaknya banyak. Makanya kita baca ya bani yadhabu. Ya kira-kira dari apa? Bani nali apa? Bani nali. Nah, terus lamnya huruf jar kan bani nali. Mau disambung kan lamnya dibuang. Nah pembuangan lam ini karena mau disambung. Berarti banina itu sudah sekarang nunnya dibuang karena idhofah, apa? Setelah idhofah berarti kan ya-nya milik li ketemu ya bawaan alamat i'rab ya berarti. Ya kan banina kan alamat i'rab nasab atau jar. Ya berarti jadi apa? Ya-nya dua kan? Nah karena ya-nya dua ya alamat i'rab sama ya mutakalim. Terus diidhofkan jadi apa? Banina. Ya, jadi apa? Ya sudah kira-kira gitu. Jadi nah, kalau yang di surat Luqman karena wakeknya itu satu anak, terus untuk menunjukkan sayang ditasir. Terus ya bunayya apa? Maksudnya sayang itu nak salah itu ora perlu diamuk do cilik. Ya bunayya anak cilik ingsun. Maksudnya di situ tasir untuk sayang karena salah itu pantas. Apa nak salah itu pantas. Dan satu orang. Nah, jadi ya saya ulang lagi ya di bab mukhalafatul qiyas, saya ulang lagi di bab mukhalafatul qiyas itu tetap ada istiqmal yang harus dimaklumi karena itu ya sudah karena istiqmal, apa? Satu contoh istiqmal yang tidak sesuai qiyas, tapi semua ulama Hamzah sama Ba. Ini nanti sampean kalau biasa ngaji Quran itu tahu Hamzah sama apa? Ha.
Orang Arab tuh kadang bilang araqal ma'a, balik apa? Araqa al-ma'a apa? Araqa al-ma'a. Tapi kadang orang Arab bilang apa? Haraqa al-ma'a. Taman kalau ngaji di Bukhari, Siti Hajar bilha. Sebagian riwayat ajar. Itu kalau kamu analisis pakai konun sorfi itu ada banyak masalah. Nah, pergantian di depan hanya berdasar makhraj. Jadi di beberapa hadis itu kadang Nabi ngendikan ariku aliyya min sab'i kirabin. Kadang Nabi ngendikan hariku aliyya. Ya sing wajib pinter ngene iki aku wae kira wajib pinter. Sekolah ra jelas. Tapi tetap tahu napa? Itu sampai karena ndak tahu terus hak digolek ini bab hak gak ketemu. No? Ya, takutnya kan haroko kamu cari di bab hak ternyata gak ada, yang ada itu Hamzah. Aja alif ora pati Islam. Jangan alif itu yang potensi wasal itu alif. Kalau terbaca itu Hamzah, mergo li anal alif la taqbalul haroka. Jadi kalau terbaca itu pasti namanya Hamzah. Karena alif itu la taqbalul haroka. Nah berhubung alif wasal itu nyakang, nak darani hamzatul wasli karena melihat terbacanya itu hamzah, tapi melihat dia ditekuk itu alif. Makanya agak jelas. Makanya ada ulama sing ngotot hamzatul wasli karena dibaca ukul la takul is'al kan tetap terbaca. Berarti namanya apa? Hamzah. Tapi kalau dikasih wawu was'al, dikasih fa fas'al, berarti alif apa hamzah? Tapi nyatanya la tujibul madda. Darane alif kok tidak punya efek mad. Ya artinya bukan hamzatul wasl. Tapi aja ulama bilang alifun dikatakan alif nyatanya kalau apa? Di tengah itu apa? Hilang. Kalau hamzah kan bisa ditekuk. Yang bisa ditekuk kan alif. Ya sampean ngerti. Soalnya kalau kepentingan kula niku sampean enggak asing dengan lafaz-lafaz yang di Quran. Ya, sedangkan asing ya tadi saya ulang. Ya termasuk alamat huruf asli itu melihat tasniyah, jamak ya, tasghir, nisbat, napa? Kayak akhun. Nisbatnya kan kuat. Nisbat bukan ya nisbat nisbatkan. Kuwatun bangsa seduluran, binuwatun bangsa keanaan, bubuwatun bangsa kebawa. Buktinya kalau tasnya lagi abun, abawani, akhun. Nah, pertanyaannya kan begini. Ketika kita bilang jaa abun ra itu aban, terus kita kok gurumu. Ya gurumu goblok lah, harus rapati pinter lah. Mesti nak takoki abun, akhir kalimatnya apa? Mesti kita jawab. Karena buktinya maudhi'ul i'rab. Ukuran akhir kalimat itu kan kalau maudhi'ul i'rab. Jaa abun ra itu aban maratu. Ya. Kalau tidak akhir kalimat sejati kan bacanya mesti ja'a qadin. Maror tu bi qadin. Kenapa tidak madmum, tidak madmum ya? Karena apa? Dia tidak akhir kalimat. Ja'a ramin maror tu bi qadin. Tapi kalau abun kelihatan akhir kalimat. Nah sekarang tak bedai sama nun. Sama Nisa langsung lulus kamu. Langsung wisuda saiki. Kayak nak muni iku hadihi sama'anun apa sama'anin? Yang angka 8. Wis dawuh biasa ngawur. Hadihi sama'anin apa sama'anun? Bocah kok pintu. Samani. Oh, falane ngono. Ora ono. Ya kok didom, ya kok apa? Domaten ya ora ono. Jak kok dion ya ora ono bocah kok. Oh, kudu Islamnon. Di samanin atau sama nun. Nah sekarang kalau tingkah nasab, ro'a itu sama nia apa sama na? Semua sama nia kan? Sama asar atau sama? Tidak kalau tingkah nasab gimana? Ro'a itu sama nia. Berarti mangkus apa sokai akhir? Nah itu kan makanya kitab ini kudu dikoreksi juga. Maksudnya begini, ada lafadz yang istiqmalnya itu kita tunduk.
Hanya pakai teori istimewa. Lafadz samanun itu istimalul Arab ketika rofa sama jer itu sahih akhir. Tapi ketika nasab semuanya sepakat diirobkan mangkus. Gak ada orang Arab bilang ro'a itu samana rojulin misalnya. Gak ada, mesti bilang apa? Samani ya, makanya ada yaknya. Yaknya itu hadir lagi sebagai apa? Implementasi mangkus. Tapi kalau rofa ya harusnya kalau mangkus kan rofaknya hadi samanin, apa? Marortu disamanin. Ya harusnya kalau konsisten dianggap mangkus kan hadi samanin. Apa? Samanin. Tapi orang Arab tetap bilang samanun. Terus ada lagi Yaman yang terkenal, Yaman kota Yaman. Itu Arabnya juga di semua hadis, di riwayat-riwayat hadis. Atakum ahlul Yaman. Hum kata Nabi al-fiqhu Yamanin. Ada yang bilang al-fiqhu Yamanun. Berarti nonnya akhir apa? Akhir kalimat. Ya. Al-fiqhu Yamanun. Ada yang baca? Yamanin. Nah, tapi nyatanya Nabi terusannya ngintikan wal hikmah yamaniyah. Wal hikmah. Mana kalau naro goblok wiri, urip kok penak maksudnya. Kalau naro kiai-kiai rapati pinter maca kitab ku penak. Mergo gak dipilihan kan. Sing disani tok tadi. Gak ngeper. Atas kula nu wah goblok kadang pinter maca tak ngeper. Tapi ngeper kok pinter. Ya nang ngeper kok goblok. Karena tadi ya dan sampean ngerti. Jadi nah yang kembali ke Ibnun tadi. Ibnun ismun. Itu kan kelihatan istimal. Ketika kita ja'a ibnun, ra'aitu ibnan maratu bibnin. Kamu nganggap nun itu akhir kalimat. Buktinya maudhi'ul i'rab. Tapi kalau kamu nanti belajar i'lal, ibnun kan nggak mungkin kamu arani 3 huruf karena melibatkan alif kan nggak mungkin. 3 hurufnya karena ba itu fa fi'il, nun ain, terus ada wawu. Banawun, no? Buktinya jadi bunuh, no? Akhun, ja'a akhun, ra'aitu akhun, maratu ja'a. Kesannya akhir kalimat, tapi nyatanya aslinya akhun. Nyatanya akhwani, enggak. Ya, harusnya kan kalau akhun tasnya kan langsung akhoni, tapi enggak ada orang bilang akhun. Nah itu bab antara kaidah sama istiqmal ya. Nah, nanti sampean kalau ngaji Quran itu yang seperti itu banyak sekali. Ada kaidah tapi ada istiqmalul Arab ya, ada kaidah, ada istiqmalul Arab. Ya akhirnya ulama ya tadi sama nanti kalau baca i'anah itu di bab samanin itu mesti di i'rab begini. Uriba i'rabal mangkus. Wakila uriba i'raba sahihil akhir. Tapi itu kaidah. Tapi nanti di bab ketika nasab itu sepakat mangkus. Ya enggak ada orang bilang roh itu samanan, roh apa? Samania. Ya kalau akhir kan roh itu samanan. Tapi kalau nasab rata-rata bilang samanan. Nah, itu ya ben kuliah rada pinter. Bukan ilmu memang. Mata ini ya gue ya kalau nggak dibakas kan apa? Mati. Ya ben sampean ngerti. Jadi nanti di Quran ya kira-kira gitu. Lafaz itu dideteksi, setelah dideteksi terus diketahui itu asli apa enggak. Kemudian kemungkinan lagi, buat ini masih cerita Quran, bukan cerita yang lain. Saya tetap cerita Quran. Kemudian setelah dideteksi akhir kalimat yang bawaan munasabah, bawaan apa? Misalnya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Terus guri-guri terus sampai min fiddatin kanas qawarira. Itu kan ada alif
itu bukan bawaan fasilah, juga bukan bawaan mansub, ini bawaan munasabah. Apa? Makanya ketika kita ngaji sab'ah atau ngaji biasa qiraah masyhurah kan disuruh baca 2 kali. Min fiddatin kanas qawarir. Karena ya dia kan jamak muntahal jumu, artinya kan qawarir bila alif. Ya qawarir. Nah, kalau dia bila alif berarti wakafnya apa? Kanas qawarir. Ya harusnya kanas karena dia mansub tanpa alif, wakafnya berarti apa? Kanat qawarir. Tapi kan terus gak munasabah karena depan-depannya itu ya pokoknya mansub semua. Ono sing hafal Quran depan-depannya apa? Innama nurukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Terus inna nakhafu min rabbina yawman abusang qamtarira fa waqahum wa syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratau wa surura wa jazaa'um bima sabaru jannatau harira. Terus muttaqiina sak terus kan semuanya itu mansub. Nah, terus kalau nuruti segot modal Jum'an berarti kanas qawarir. Nah, berhubung menyesuaikan yang depan-depan kanas qawarira. Akhirnya diketahui alif di sini jelas alif munasabah apa? Alif apa? Sama seperti alif yang di yaletana atau nawaha wa ta'nar rasulah. Harusnya kan tidak ada alif, ada al. Yaletana inna ta'na. Terus ketika orang apa? Yaletana atau nawaha wa ta'nar rasulah. Normalnya kan ar-rasul. Hal seperti ini anak-anak harus tahu. Karena tadi ada istiqmal, ada kaidah. Ya kaidahnya mesti ini ar-rasulah itu karena ada al kan nggak akan ada tanwin. Kalau nggak ada tanwin berarti wakafnya harus apa? Sukun. Tapi kalau sukun tidak munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya yang mansub maftuh, no? Nah, ketika wakaf kan jadi mansub munawwan kan jadi apa? Maftuh. Ya, depan-depannya kan begitu. Artinya ya letana atau nawa atau nar Rasulullah ya Rabbana inna ata'na sadatana kubara'ana fa'adalluna sabila. Harusnya kan fa'adalluna as-sabil. Mana pun seneng gitu ulang kali. Aku yakin. Tak sing ra hafal Quran ulang iki. Contohnya men sing wong ulumul Quran contohnya. Yo guru kriminal pidana. Kulo urian ngaji balaghah mangkel mergo gurune iku hafal Quran. Dadi contone men Zaid mbek Syair. Nah kulo kan janggal wong balaghah go ulumul Quran untune Zaid mbek Syair. Iya. Kulo komplain guru kulo. Gurune dhewe nak jawaban. Salah sing ngongkon Gus, kulo hafal Quran kok kon mulang balal. Nah ini mun bener, Gus Zawur bener, kulo bener, sing ra bener kowe. Ya lucu kan kadang-kadang balaghah itu. Kenapa banyak orang ngerti juman tapi gak iso Quran? Karena contohnya itu syair. Syair dijiwai terus lafat-lafat lucu kan akhirnya. Jadi tamat juman tapi ra iso ditatbik ning apa? Quran. Ya gurune lapar Quran, muridé ra hafal Quran. Mok kepengine pangkat. Saya ada tuzur. Ora kepen pinter kok pengine gelar tekelek. Penting di pinter wae gelar. Ya wis pinter tok rasa gelar. Wong tuamu gelem ngirimi mergo gelar, terus padha error itu. Kayak misalnya ke entuk gelar hula-hulu. Ngopo ora ro. Terus pinter tapi ra entuk gelar. Wong tuamu kan ya rada angkuh, yo pinter yo gelar. Wah, yo nasibe apik. Enggak angkuh, selera. Ya saya ulang lagi ya makanya lafaz itu harus dideteksi ya. Tadi misalnya nun, ini nun wikoya, apa nun bawaan taronum, apa bawaan qawafi, alif juga sama. Nah, terus nanti itu tidak bisa dikatakan mukhalafatul qiyas karena termasuk kebutuhannya al-qawafi akhir atau fasilah kalau di Quran disebut apa? Fasilah kalau di syair disebut apa? Al-qawafi itu bisa
Mentanwin yang harusnya agak tanwin, paham ya? Mensukun yang harusnya tidak sukun, membuat alif yang seharusnya tidak ada. Alif kayak tadi kanas qawarir, ya kan? Tapi kalau kita wakaf apa? Kanas qawariro. Ana sampai ya letana atau nawaha wa ta'nar rasulah. Enggak alnya kelihatan wa ta'nar rasulah. Harusnya kan terus terusannya inna ata'na sadatana wa kubaro'ana fa'adallunas sabila. Harusnya kan fa'adalluna as-sabil. Terus ada alif lagi yang jadi binadon-nadon kalau alif yang jadi alif itu waktu itu lagi yang moto saya alhamdulillahilladzi qad wafaqa. Ya kan enggak mungkin Allah kok tasniyah. Wafaqa kan pakai alif, kan enggak mungkin di situ tasniyah kan masa Allah. Oh kafir kan apa. Kafir banget toh. Ya kafir banget tuh. Alladzi qad wafaqa kan binadoman mesti pakai alif. Ya, itu namanya alif lil itlaq apa? Gue ngecelo suara. Karena kalau enggak pakai alif coba, alhamdulillah itu wafaqa kan enggak enak. Nah itu jadi itu mukhalafatul qiyas itu harus dianalisis. Qiyas menurut nahwu, menurut sorof, tapi nanti ada istimal yang tetap diambil qiyas. Ketika lafaz itu lahir dari apa? Lil fasilah apa? Atau lil qawafi apa? Sing mbok royo dorot siir. Apa? Saking gebleke wong, cara kula mesti geblek ngeten kan mestinya kita belajar Quran itu jangan hanya cerita dorot siir. Quran sendiri lil fasilah ya itu juga pakai tadi nambahi alif yang seharusnya enggak ada alif. Gitu fadaluna sabila itu ikut surat apa? Eling ta ora? Lali. Azab ya. Ya letana atau nawa atau rasulullah qala rabbana inna ata'na sadatana kubara'ana fadallunat rabbana atim dikim awal anhum laknang ya dari azab nih sementara ini gue pakai error ya dari azab jahanam ini kan mestinya kan ini kan ada alnya mestinya wa ata'nar ar-rasul terus ini juga fadallunat berarti apa alif ini bawaan apa muhafadzatan lil fasilah. Kalau di tafsir biasanya disebut lil fasilah. Apa? Fasilah itu potongan ayat biar munasabah. Kadang disebut munasabatan li ru'usil ayi. Kadang sebagian tafsir istilahnya munasabatan li ru'usil ayi. Kalau di saya disebut apa? Qafiyah. Nah, nadumat jenis darurat apa? Syair. Nah, terus yang kanas kuarira itu surat apa? Ini tenang ada orang sok, tenang yakin. Ini kan, nah ini kan min fiddati wa aqwabin kan, harusnya ini kan segot mudal jumu. Berarti roh ini akhir total. Kayak masobiha, no? Masobiha. Nah kalau roh ini akhir berarti wakafnya apa? Kanas qawarir. Nah tapi depan-depannya kan nggak pas kalau di sini wakaf. Makanya dulu ketika saya ngaji di Kudus, ngaji sama bapak, ngaji sama keluarga itu wakafnya itu 2 kali. Biasanya beberapa di sini juga sama. Biasanya kanas qawariro, ada yang wakaf kanas qawariro, qawarir. Tapi yang benar ya langsung istimal saja kanas qawariro, karena ngikuti depan-depannya kan apa? Tafsiro ya, mustatiro, wa asiro, komtoriro, wa sururo. Semuanya kan mansub munawwan apa? Mansub munawwan. Kan jadinya maftuh. Maftuh satu mat. Ya berarti kanas qawariro. Maksud saya jadi termasuk kebutuhan kita untuk memastikan mukhalafatul qiyas itu sebetulnya bukan hanya qiyas menurut sorof. Qiyas menurut istiqmal, yaitu membolehkan penambahan atau pengurangan berdasar pada usul ayi, fasilah, lil qafiyah, itu maksudnya lil itlaq apa? Itlaq itu ngecolok suara ya, di bab itu mana? Atlaqo yutiku itlaq kan ngecolok suara. Kata tadi alhamdulillahilladzi qad waffaqa.
Kan enggak mungkin. Kan aidnya ke Allah. Ya, misalnya tasniano wafaqo kan maringi taufik sapa Allah loro kabeh. Ora trimo ora lulus di jahanam wa khalidina fiha. Lebokno neraka. Ada sama. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fasahatul kalam fasahatul kalam iku salamatuhu. Salamate kalam tanafur kalimate saking kacaune kalimat. Misalnya sakane kanthi sama kita akhirnya sampai atas sesuatu yang Katanya dua kali untuk takrif atau untuk tidak. Itu satu ya, saya berkali-kali baca dua kali itu jagani beberapa kiai itu baca pun, beberapa kiai baca enggak pun, dan memang di kamus itu bifat ikdot atau bidomit itu maknanya sama-sama masih lemah. Yang maknanya lipatan itu bikasrit, nah itu salah kalau dibaca di karena maknanya terus apa lipatan, no? Napa? Maknanya apa? Lipatan. Tapi kalau maknanya apes itu kiroah kita, kiroahnya Asim sendiri, ulama-ulama sanad kita membaca dua kali. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala ba'di dhafin quwwah. Itu harus difatidot semua, tapi terus dibaca dua kali. Dibaca bidomit dok. Berarti Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala ba'di dhafin quwwah, tsumma ja'ala ba'di quwwatin dhafau wa syaitan. Jadi itu dibaca dua kali. Di qiraahnya kita sendiri itu bacanya dua kali. Kalau fatidot ya fatidot semua. Kalau bidomidot ya. Yang mesti salah itu kalau dibaca kasroh karena maknanya terus beda apa? Lipatan, no? Lipatan. Ila sab'i mi'ati dzikfin. Terus wa minat takitin lan saking takit mafas fatal kalimat. Oh, gimana nih lan saking bulet. Lan saking bulet mafasahati kalimatihi. Kok kowe lho jeneng bulet no? Jarene golek ilmu ra sinau jenenge wong apa bulet. Mesti nerkipe kangelan. Thalibul ilmi maknane sing nuntut ilmu. Wong liha-liha gak nuntut. Nuntut itu ilmu kayak tersangka terus dituntut itu. Mulane darani thalibul ilmi apa? Menuntut ilmu. Ilmu itu kayak tertuntut. Kamu kan ndak ilmune tenang ora mbok kejar. Itu wong bulet no? Buayane mondok Palembang, Sumatera melalui beberapa pulau. Orang ngene turu jenenge bulet. Ayo takut ya. Ya lah yo maklum. Lagine ra jenggasan rambute bulet, teke yo bulet itu jenenge takit lafi yo takit. Mana iki gak pasok kablas wong ngono. Jadi ning pondok kok ora sregep ku jenenge apa? Takit. Bulet no. Mafasahati kalimatnya setara fasali kalimat kalam. Setelah baru Allah katakan sesuatu jelas fil kalam intern kalam yujibu kang wajib pakai apa wasaf sekolah ing abote kalam ala lisan kata serisan wasron nutki lan angel lan jalari ing wa yujibu usron nutki lan masih pakai angel ngucap bihi mboten majibaken jalari nek ya mriki mboten fikih. Wajib bahasa apa? Lan jalari angel ngucap bihi kelawan kalam. Nahu fi raf'i asri syar'i misluka yashrahu. Fi raf'i asri syar'i ing dalam kamulyane syarak kang kaya ars misluka uta padane sira iku yashrahu tumandang sapa misluka. Walisanan ora ana iku kurba kubri harbin cedhek iku berane pak harap apa kubrun kubur. Paring kana mengatakan takabur. Kapal muji kapan kapal muji sesuatu ada pokok muji sesuatu tawi menungso iku maisatan insan wa ida malum tuhan arikalane muji sapa maitu sapa insan ing kare tentu mongko maitu sapa insan ing kare waktu hari ijin insan wadfu ta'lifi utawa ganti-ganti. Nggak kalau baca berikutnya dimilih satu kan, penting ngerti ya. Yang penting ngerti nak dukfun itu bisa dibaca apa? Dukfun. Supaya tadi nanti kalau apa baca Quran atau sebagian masayah itu bacanya beda. Yang jelas salah itu kalau dibaca apa?
Ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dha'fu ta'lifi wa du'fu ta'lifi utawi dha'fu ta'lif lemai susunan kawal alami wa alami kuzi sosial wa fuku maka ala dhuluni asasi wa ta'ala anak nabi kita sallallahu alaihi wasallam asal sallallahu alaihi wasallam kita berarti dari ini betul bakal dari dalam ada yang telah akan dia mau ini dalam sejarah kepada Allah sejarah dulu kepada diri kita positifin kama yujza sinimar jaza baris sapa banuhu an sapa anake Abul Ghilani ing Abul Ghilan an kibarin ing dalem wektu tuwa wa husni fi'lin lan bagus sikap kama yujza kaya oleh den baris sapa sinimar pak sinimar watak itu utawa takdir dikubayar untuk ini Allah ini pokoknya jalan itu susah tidak akan mereka sesuatu menurut kita walau ini kemudian cincin dan orang-orang sesuatu yang ada fakta sesuatu yang kelawan sebab takdim disekno au takhir utawa ngakhirno au faslin utawa misah wa yusamma lan den arane apa takkid sing model iki mau takkid dan ing takkid lafdiyan kang basa lafat kaqaulil mutanabbi kaya dawe al mutanabbi rupane dawa jafakhat wa hum la yatfakhuna biha bihim syiamun alal hasabil agharri dalailu jafakhat gumedi wa hum hale utawi wong akeh la yajfakhuna iku ora padha gumedi sapa wong akeh biha kelawan siam bihim kelawan siam apa kuwatekan alal hasabi ing atase priyayi al agharri kang mulya dalailu kang nuduhake kabeh fa inna takdirahu mongko setuhune takdirane syair iku jafakhat bihim siamun dalailu ila akhirih jafakhat gumedi bihim kelawan siamun sapa siam dan jafakhat gumedi bihim kelawan siam dalam bihim kok kelawan siam jafakhat gumedi bihim kelawan akeh sapa siam dalailu kang nuduhake kabeh alal hasabi ing atase priyayi al agharri kang mulya wa hum hale utawi wong akeh la yajfahu la iku ora padha gumedi kabeh biha kelawan siam wa imma min jihatil makna lan ana kalane saking arahe makna kelawan sebab gunakake pira-pira majas wa kinayah lan pira-pira kinayah la yufhamu kang ora timbani apa al-murad perkara kang den karepake biha kelawan majazatin wa kinayatin akan dia kalau mengatakan biasa terus ngajinya tetap seperti ini karena kalau ngaji searah dari guru namanya tidak qiraatan alas siapa tidak qiraatan meskipun maca ngene do ketok asline serah masalah kan mumpung santri nak salah pantun sebenarnya nyai malah lucu salah langsung biasa napa salah tenang aja biasa kok tapi kan ini seperti ulama-ulama dulu kalau latihan ngaji qiraah alas siapa qiraah makanya dulu Imam Syafi'i itu kalau ngetikan korok tu ala Malik apa korok tu maksudnya Imam Syafi'i yang baca Imam Malik yang mendengarkan ya meskipun dadine ngene iki kacau kabeh no wis kacau-kacau sithik tapi daripada kacaunya nanti dadi kiai mendingan kacau sekarang cek iso di Islam no terus ya kata ulama dulu gitu kalau habis ngaji fakaan nama dakhaltu fi islamin ba'da islamin. Jadi dapat ilmu baru itu seakan-akan saya masuk Islam lagi. Kemarin kan ya Islam tapi Islam gak jelas ya. Maksudnya mau syahadat tok. Belum Islam yang Islaman ba'da islamin. Terus wa sama ta'kidan maknawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusama lan den arani ta'kidan ing alam sama lan den arani apa wa sama lan den arani apa takkid min jihati dua kali
Nasyara al-maliku al-sinatahu fil madinati. Nasyara nyebar al-maliku sapa raja al-sinatahu ing mata-matane raja fil madinati ing dalam kota. Muridan halikan den karepake. Lho gak isim fa'il. Muridan hale wong sing ngarepno. Muridan hale wong kang ngarepno. Jawa sisahu ing mata-matane raja. Wasawabu utawi kayak gini loh, kalau sampean bacanya paham ya kan, al-sinatahu itu tidak usah dimaknani dulu. Nak kon macane paham, tapi kayak ora paham gitu. Nasyara gelar sapa al-maliku raja al-sinatahu. Enggak usah dimaknani karena kalau dimaknani itu menjadi kacau. Kan al-mutabadir ilal fahmi al-sinatu kan tidak mata-mata kan. Berarti ngene muridan hale wong sing ngarepno bil al-sinah no. Ya bukan langsung muridan Jawa sisahu karena yang menjadi masalah kan muridan bi al-sinah. Ngomong al-sinah tapi dimaksud itu Jawasis. Itu kan tidak lazim. Kalau kamu arot Jawasis kan nggak ada masalah. Yang mari masalah kan kata al-sinah dimaknani. Ya jadi kalau sampean maknani tahqiq ini muridan hale wong sing ngarepno dengan kata al-sinah atau muridan bi apa al-sinah ngarepno Jawa. Terus. Muridan hale wong kang ngarepno bi al-sinah ngarepno Jawa sesalu mata-matane masalah nasyara nyebar sapa raja uyunahu ing mata-matane raja. Ya, tapi sawab dari segi istimal. Kalau yang ngomong ya sudah kadung ngomong. Berarti waswabu itu sing bener. Maksudnya yang bener itu kalau ingin majas untuk makna Jawasis ya pakainya uyunahu, jangan pakai apa? Jadi waswab artinya apa? Yang benar kalau ingin makna Jawasis itu majasnya pakai apa? Uyunahu. Terus wa qauluhu lan pengucape syair saat lubu bu'adat dari angkum litaqrubu wa taskubu aynayya dumu'a litajmuda. Saat lubu bakal nuprih sapa ingsun bu'adat dari ing adohe omah angkum saking sira kabeh litaqrubu supaya marep sapa sira kabeh wa taskubu lan numpahno aynaya apa mripat ingsun. Aina ya tasnya. Aynaya apa mripat loro ingsun. Dumo anen kula. Sing tekno taktik ing pira-pira ayat kula. Nah jamak biar nanti kulino. Ad-dumu ing pira-pira. Terang arep yen to garing apa dadi garing apa lho. Ya kados niki sama alifnya lil itlaq no. Litajmuda alifnya apa? Lil itlaq karena sebetulnya lafadznya tajmuda saja bila alif kan? Supaya dadi garing apa dumu. Nah. Terus Hai sukana ing dalam sekiranya gawe kinayah. Sapa syair bil jumuti kelawan lafadz jumut anis sururi saking surur bunga ma'annal jumuda sartane sak temene lafadz jumut yukna iku digawe kinayah bihi kelawan apa bihi kelawan lafadz jumut anil bukhli saking medit bidumu'i kelawan eluh waktal buka kelawan qawli nasis akan dia. Ada yang fasahatul mutakalim atra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fasahatul mutakallimi utawi fasahatul mutakalim iki memakan sifat paham. Utawi fasahatul sing ngomong iki memakan sifat paham. Yang terjadi berdefinisi di mana nih mungkin orang malakatun iku iku malakatun kemampuan kemampuan sing tumancep. Malaka itu kemampuan yang tidak tasawur. Kemampuan yang sudah menjadi tabiat, sudah menjadi watak. Apa? Malakatun apa? Kemampuan sing tabiiyah, kemampuan sing wis dados no. Jadi malaka itu dari kata kemampuan sing wis dadi napa? Malakah, tidak tasonnu, tidak takalluf itu wong darane napa?
malak. Wis dadi kiye kuno nak mana niku sifat sing tumancep ya. Ya ikut makna mas saya sarang yang dulu-dulu apa malakatun sifat sing tumancep. Iku malakatun sifat Sekarang ada sifatun wujudiyah rasikhah napa? Sifatun wujudiyah rasikhah. Rasikhah maknane sing apa? yuktadiru kang den kuasa. Enggak bener-bener yaktadiru kan ada fa'ilnya. Yaktadiru kang nguasani biha. Lho mboten kang kuwasa sapa mutakalim kan punya rujuk itu punya marjek di depan. Yaktadiru kang mampu sapa mutakalim. Yaktadiru kang mampu sapa mutakalim biha kelawan malakah alat takbiri ing atase nembungake dikalamin kelawan kalam fasihin kang fasih fi ayyi gorodin ing dalem endi-endi tujuan kana ana apa gorod Kana tinemu apa gorod. Ya kalau suwun guys, jadi kalau masih mungkin itu pakai makna Jawa yang menjadi adat di masa ya apa? Sarang kayak malakatun apa? Sifat sing tumancep. Kalau kana itu tamah, tidak butuh khobar itu apa? Ini. Begini misalnya kemampuan itu begini. Saya kalau sedang mangkel, ya sedang mangkel atau sedang emosi sama mukhotob, itu ya ditambahi kata wawahi atau inna atau lam karena ketika mukhotob kurang percaya atau tidak percaya itu dibutuhkan takkid apa? Takkid itu pengukuhan bisa qasam, bisa inna. Tapi kalau saya ngomong sama santri yang jelas percaya sama saya cukup bilang ja'a zaidun atau zaidun ja'a. Karena mukhotabnya kholiyat dini apa? Kholiyat dini itu kan enggak perlu diyakinkan. Tapi kalau ada indikasi apa? Engkar maka ditambahi. Nah, begitu juga misalnya madoh. Zaid itu ganteng tapi enggak ganteng-ganteng banget. Itu ya disebut misalnya zaidun kal badri masih fil jamal. Itu tasbih yang paling adna, paling bawah. Karena musabbah terus wajah tasbih disebut, alatu tasbih disebut. Nanti kalau enggak sudah zaidun kal badri. Tapi kalau dia mewakili ainul jamal, itu tidak boleh bilang lagi zaidun kal badri tapi zaidun badrun. Karena seakan-akan zaid itu ainul badri. Makanya kalau orang muji Nabi itu anta samsun anta badrun, enggak boleh pakai kaf tasbih. Orang dermawan tapi belum banget itu zaidun kal bakhri ya. Tapi kalau banget dermawan ini zaidun bakhrun. Makanya kalau ulama-ulama dulu dipuji itu huwa al bakhru, maksudnya ilmunya terlalu luas apa huwa al bakhru. Nah, itu kan berarti kita tahu mana yang kita harus tablek tasbih yang balik apa tasbih yang balik, mana yang di bawah balik. Saya sering memberi contoh yang gampang. Kangkang kan sering bisa, tak kayak contoh sing gampang. Enggak apa-apa ini ilmu. Saya berkali-kali contoh. Kalau Anda diliwati teman kamu pas tidur, kok yang dilangkai itu kaki. Paling gue saya bilang kue kayak ketek masih baik. Kalau yang diliwati dasem itu mesti ketek. Karena tingkat mangkelnya lebih. Wong kok dilangkai apa? Das sirah. Nah Quran juga gitu. Ketika mangkel banget sama orang kafir itu bilang sumum bukmun umyun. Enggak ada lagi kafir tasbih. Karena mereka benar-benar enggak mau mendengar kebenaran. Sumun, ya enggak pernah ngomong kebenaran, bukmun. Ya enggak pernah melihat kebenaran. Enggak ada kaf tasbihnya langsung sumum bukmun umyun. Itu berarti tingkat marahnya Allah sama mereka itu sudah tinggi sehingga pakai tasbih yang paling a'la yaitu membuang apa? Wajah tasbih dan adatut tasbih. Di bab madh sama dam itu sama. Maksudnya sama itu madh yang berlebihan ya harus membuang adat tasbih dan wajah tasbih ya. Dam yang berlebihan juga. Nah, makanya ketika Allah murka sama orang Yahudi ketika Allah wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat toh. Itu bukan wa ja'ala minhum mislal qirada atau kal qirada apa? Wa ja'ala minhumul qiradata. Ya harusnya kan kalau itu tidak nyata di mashu itu kan baca alam apa mislal qirada.
Tapi enggak mislunya di ya jadi itu kan kemampuan mutakalim. Makanya ketika Allah kok ngendikan tentang orang kafir kok sumum bukmun umyun berarti duka banget. Sehingga pakai tasbih sumun. Mereka sebetulnya kan hum kasummi yaitu fi adami samaihim al haqqa. Bukmun hum kal bukmi. Mereka fi annahum la yatakallamuna bil haq. Umyun kal umyi fi annahum la yubsirunal haq. Tapi Allah enggak mau pakai tasbih langsung sumum bukmun umyun. Tapi kalau Allah tidak marah-marah banget, itu ya masih melibatkan kaf apa? Tasbih atau meneruskan. Nah, sehingga di kitab Madah waliannya juga sama. Ketika orang sama lihat di kitab Nahwu bab masdar wa na'atu bi masdarin kasira faltazamu ifradawat. Ketika orang muji Sayyidina Umar itu Umaru adlun, apa? Umaru adlun, itu Zaidun adlun. Faka'anna Zaidan ainul adli. Kalau ingin melihat adil yang sebenarnya lihat Zaid. Padahal adlun itu kan hadas. Mestinya kan Zaidun adlun, Zaidun du adlin apa? Zaidun. Tapi ketika dianggap ainul masdar juga ainul Zaidin, jadi syakhsiatul adli itu maujudah fi Zaidin. Terus orang muji apa? Zaidun adlun. Ya sama orang muji ulama dulu itu huwa al-bakhr, huwa al-habru. Habru itu pena. Dia itu ya sudah. Kamus berjalan, Al-Quran berjalan. Nah, kan kulhu berjalan, ngapalin surat kulhu. Misalnya orang banget alimnya kan diarani Quran berjalan, fikih apa? Nah itu juga, makanya ketika mutakalim aturannya tadi ya, kekholiyadhin itu tanpa taukid. Kalau sama orang yang ingkar pakai taukid. Kalau taukid sudah dipakai semua, ya qasam, ya inna, ya lam di taukid itu berarti Allah murka betul. Allah murka betul. Makanya kalau sudah ada surat kok dimulai qasam itu mesti Allah duka. Kali wal asri innal insana lafi khusr. Terus wa kada terus wasama itu terus inna ila terus semua inna ada rabbika lawat. Itu berarti kan enggak mungkin Allah ngendikan sama Nabi Muhammad, Nabi percaya. Karena Nabi itu percaya Allah ngendikannya pasti datang. Karena sama Nabi yang jelas. Tapi wong kafir itu mungkirul adat, mungkirul ba'si, bahkan mungkirul wujudiyyatillah. Allah ngendikan inna ada rabbika lawat. Jadi inna sudah tauhid masih pakai sama. Ketika kita sebagai muslim itu nyifati Allah ya datar. Datar bukan karena apa-apa, karena memang kita langsung percaya. Kan tidak mungkin Mbah Mun ngendikan sama santrinya, tenan cung, ono tamu ning omahku. Masa engkon cah dalem nganti ngono kan. Wallahi cung, tenan ono tamu ning omahku gaekno teh kan ya lucu kan. Wong santrine kan ya datar saja. Cung ono tamu sugoi teh kan datar kan. Karena sama orang yang kholiyat di apa? Kholiyat. Nah, tapi misalnya ono tamu sing khusyuk terus kon milih presiden sing kok PDI itu kan kudu diyakin nonton. Tenan jeng yakin maslahat misalnya karena wis potongane rapati ngandel. Mergo dene wong saleh kon milih abang kan koyo abot misale. Nah kayak aku lho misalnya calon mertuamu aku kudu yakin tenan cah iku tamat seteh. Karena untuk meyakinkan kan ya susah. Potongane calon mertuamu hula-hula ora ngandel kan kudu yakin saya kudu masa wis pokoke kangelan kudu sumpah kudu yakin kudu bodoni barang mergo. Ini misalnya kayak kula Gus Zofur kan calon mertua kan gak usah muni ngono. Datar wis percaya kan garansi no. Sampeyan ki lho nek ampe rabi terus Gus Zofur ngandani calon mertuamu kan kudu kosam taukid. Menawa nganggo syahadat uzur barang. Wis ra ganteng, raine gak meyakinkan terus lahir pas surup. Terus ibu ditakoki, "Kok saged dia anak ke-6?" Wah, Gus gak jarak iki anak luwian. Wong tuane ora yakin, apa? Wong tuane apa? Ora yakin. Ngono slametane nggo wedhus guru. Utangan pisan wah iki. Ini kan manusia tanpa masa depan. Nah, ngono niku misale ana mertua mek mantuke kan yakin lari niku tamat tenan. Setahun iki tamat. Pondok ge suwi tenan. Pokoke bodoni sithik-sithik lah itu.
Ya saya ulang lagi. Jadi mutakalim itu yang fasih itu otomatis. Kalau kholiyadini bila tauhid. Nanti kalau sama orang yang ada indikasi ingkar tauhid. Kalau ingkarnya sangat, semua perangkat tauhid dipakai. Nah nanti kalau kita baca Quran tinggal itu. Kok Allah pakai tauhid banyak? Ya berarti Allah sudah agak duka. Seperti yang saya nyontohkan berkali-kali. Ada orang Bedui terus dengar qari Al-Quran, baca fawarob bisama iwal arti innahu lahakkum mislama annakum tantikun. Terus tanya sama kiai pinggirnya, manggal ladzi afdal jalil hatta al-ja'u ulayan. Pertemuan itu cerita yang diulang-ulang di semua kitab balaghah. Di Juman, semua kitab balaghah itu ngulang-ulang itu. Manggal ladzi afdal jalil hatta al-ja'u ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah. Ya, terus jadi ilmu kalau Allah sumpah berarti nadanya sudah duka. Karena kalau takalum biasa dengan mukhatab yang kholiyat ini pasti Allah tidak perlu mulai pakai apa? Qasam. Ya misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin itu karena Allah tuh marah sama orang-orang kafir ketika dibilangin Rasulullah Muhammad itu Rasul mereka tidak ngandel. Apa mereka tidak? Makanya khitabnya tuh ke mereka, bukan ke Nabi. Makanya terus Allah memaklumatkan diri wis amat. Mereka ora percaya kowe lah, sementing aku ngandel innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dasar wong kafir sawana alihim anggar talahum anantudhum layu. Dasar wong kafir di sekolahno ora padha tetep ora iman. Sawa sik dukono wa ja'alam baini aitihim sadda min khalfihim saddan falsinahum faum dasar wong kafir terangno ngalor itu tetep ora paham. Wah itu mesti terus duka terus wa sawara aliyu anggar tahum wah semua terus duka terus. Terus terakhirnya ditutup innama tungdiru manitaba adwasmat ngelingno sing waras angel temen ngeling. Itu ya kira-kira gitu tuh logika. Itu orang yang punya ad-dauqus salim itu ngerti ya, Pak? Ya, Bang. Nah, itu juga fasahatul mutakallim kita analisis pasti mutakallim ini tahu betul apalagi Allah taala pasti tahu betul. Nah, terus ilmu itu kita pakai nganalisis apa? Ilmu itu kita pakai Allah kok ngendikan kok tanpa tauhid berarti gini, kalau dengan tauhid begini, dengan tasbih begini, khatfu adati tasbih begini. Ya pokoknya ngaji kula suwun tetep kira alas saya giling-gilingan bedanya ngaji umum sama ngaji calon sarjana itu. Ngiringakno dosa kula Kang kula wis pokoke sampean niati nak pinter ngiringakno dosa kula, dosa Gusofur ben ora dadi syahadatus dosa gedhe Kang. Sampeyan delok hadis-hadis. Ala unabbi hukum bi akbaril kabair al isyraq billah qatlun nafsi zina syirik setingkat iku syahadatiz zur kesaksian palsu saksi palsu ndang kopertes oh iki sarjana tafsir calon pemimpin masa depan malaikat-malaikat main cepuh wak maksudku lho nek sampean pinter kan malaikate mantuk ya masuk tadi kalau tengah akhirat itu disebut kan takoi mah ada kadap tangan. Jadi ben boten ruwet napa? Ya mangke terus napa